kabar sob sejarah semua? Jumpa lagi bersamaku Ilham Fahriza Putra. Oke, seperti biasa pada review buku selanjutnya kita akan membahas tentang penasaran? Mari nonton. Oke guys, saya akan mereview buku yaitu bertemakan sejarah dengan judul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi. Buku ini ditulis oleh Hitler Sutherland, diterbitkan di Sinar Harapan pada tahun 1983 dengan tebal halaman 176 halaman. Baiklah, di buku ini mengangkat isu. Mengingat luasnya cakupan pembahasan dalam buku ini, saya akan mengemukakan beberapa poin yang dianggap penting terkait sejarah politik dan pemerintah di Jawa era kolonial, khususnya terkait Pangreh Praja, mentalitas birokrasi dan reformasi birokrasi. Oke, terbentuknya sebuah elit birokrasi adalah sebuah kajian penulisan sejarah sosial yang luar biasa dari sejarawan Belanda, Hitler Sutherland. Pada tahun penulisan ini, ia keluar dari mainstream tulisan sejarah yang ada. Biasanya, tulisan-tulisan populer yang lain adalah mengenai gerakan nasionalis, gerakan revolusi, atau masyarakat Asia tanpa kolonialisme, di mana negara-negara Asia tersebut telah merdeka. Rata-rata penulisan dilihat dari sudut pandang Barat. Namun, dalam kasus tulisannya, Sutherland mencoba mengalirnya dari berbagai sumber yang dikenal dengan Indonesia sentris. Dalam studinya mengenai karir dari keluarga administratif lokal di Jawa masa kolonial, yakni Priai, Sutherland juga mengorek jantung persoalan pokok para sarjana yang menggeluti studi di Asia Tenggara, yaitu dampak kolonialisme terhadap politik tradisional. Titik masuk Sutherland adalah keterlenaan akademis para elemen tradisional atau neotradisional dalam politik pasca kolonial dan sistem politik kewilayahan. Pangreh Praja, penguasa kerajaan, sebuah kekuasaan yang tidak lagi sekuat dahulu, karena dalam artian kolonial mereka dianggap sebagai Inlandsbestuur, pemerintahan pribumi, suatu tingkatan yang lebih rendah dari pemerintahan setempat. Pangreh Praja, elit birokrasi pribumi yang dibentuk di Hindia Belanda, adalah sistem kontrol negara jajahan yang sangat efektif, bermula dari pengkajian mendalam bahwa Hindia Belanda telah memiliki satu sistem pemerintahan sendiri yang dengan membiarkannya tetap ada, maka kontrol lebih mudah dan efisien. Dikatakan bahwa sistem pemerintahan Indreksburg oleh kekuasaan kolonial cukup dengan menduduki para pengreh praja yang dengan simbol-simbol penguasa tradisional mampu menjadi kaki tangan yang baik bagi pemerintah kolonial. Dalam buku Hitler Sutherland ini, ia secara pandai mampu mengangkat sisi lain dari sebuah perjalanan sistem kebijakan politik yang diterapkan. Lebih dalam lagi, ia menyoroti liku perjalanan elit birokrasi kerajaan pada masa kolonial yang sangat bergejolak. Elit pribumi seperti yang telah banyak disebutkan di atas tetap memegang jabatan penting di wilayahnya. Namun, ia tak lagi berdiri paling tinggi dalam kekuasaan. Pada masa kolonial, ia dapat disebut sebagai pegawai pemerintah kolonial. Pangreh Praja sebagai kolaborator kolonial mempunyai perkembangan sejarahnya sendiri yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di pusat Batavia. Oleh karenanya, berbagai perubahan yang terjadi di tataran kebijakan pemerintah,
Dari perubahan-perubahan tersebut, yang jelas terjadi adalah bagaimana kekuasaan elit pribumi diintervensi oleh kekuatan baru yang sangat kuat dan hak-hak kerajaan dahulu dihapuskan, sehingga mereka mencoba bergeliat dengan berbagai kondisi yang ada. Kemudian ada lagi istilah mentalitas birokrasi. Penulis buku tersebut juga mengejawantahkan mengenai perilaku para bupati yang biasanya melakukan poligami. Istri pertama mereka disebut sebagai Raden Ayu atau Patmi. Istri bupati ini memiliki derajat yang sama dengan sang bupati sendiri dan biasanya merupakan anak dari bupati lainnya. Perempuan merupakan modal untuk memperluas kekuasaan maupun sosial kapital bagi seorang bupati. Adapun pergundikan yang mampu menciptakan hubungan rantai masyarakat dianggap sangat penting oleh Hitler Sutherland karena memiliki kemungkinan untuk memperkuat posisi pejabat lokal di daerah tempat gadis itu berada. Setiap kali akan melewati bupati, maka terus harus jalan jongkok dan sungkem dengan mencium lutut sang bupati. Tradisi keraton semacam ini diadopsi di berbagai daerah lainnya dan akan menurun sesuai dengan hierarki kepangkatan. Kita lanjut ke reformasi birokrasi. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20, ada reformasi birokrasi di Jawa yang mulai menjalankan pemerintahannya secara profesional. Sistem magang diterapkan di daerah untuk para pekerja dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun agar dapat mengikuti ujian untuk menjadi pangreh praja. Setahun sebelum kemunculan peraturan pendidikan untuk birokrat, telah berdiri Bestur School guna memperbaiki mutu pejabat yang ingin menjadi pangreh praja. Banyak pelajaran yang dapat termasuk hukum dan bahasa Belanda. Adanya sekolah dan peraturan di atas ini menunjukkan dinamisnya perkembangan birokrasi di Indonesia yang mulai mengarah pada sistem profesional semenjak masa kolonial. Oke, buku ini adalah salah satu usaha untuk mengulang reformasi birokrasi melalui metode historis dengan lokus di Jawa dan cocok bagi para mahasiswa ataupun dosen yang berfokus dalam pengkajian birokrasi dan juga pembahasan budaya birokrasi di Indonesia. Corak-corak feodalistik masih terlihat di abad ke-21 ini. Akuntabilitas masih semacam problema penting dalam negara kesatuan ini. Pendekatan historis semacam ini mungkin bisa lebih sedikit memberikan alternatif jawaban mengapa perilaku good governance susah diterapkan di sebagian besar di pemerintahan di Jawa. Menurut saya sendiri, buku ini recommended banget untuk dibaca karena terdiri dari beberapa istilah-istilah baru dalam hal kesejarahan. Jika Anda berminat, bisa beli di toko-toko buku terdekat, bahkan boleh juga dibeli di berbagai toko online terkenal. Di situ dicari aja sebuah buku terbentuknya sebuah elit birokrasi karya Hitler Sutherland. Oke, demikian saja reviewnya. Terima kasih ya. Oke guys, terima kasih ya udah menonton videonya. Jika Anda suka, like video ini. Jika Anda tidak suka, dislike. Jika ada yang perlu lagi, komen di bawah ya. Intinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Karena subscribe itu gratis loh. Dah.